Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga semuanya selalu sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hari ini hadir semua? Baik, tidak Bu. Oh, ada yang gak hadir ya udah. Ibu mulai saja presensinya ya. Alif, Hadir. oke. Bila, Hadir. oke. Cici, Hadir. oke. Dila, Tidak ada kabar Bu. oh, oke. Elif, Hadir. oke. Untuk Dila, nanti kalau sudah ada kabar mohon hubungi ibu ya. Terima kasih sebelumnya. Nah, sesuai dengan yang telah ibu sampaikan pada pertemuan lalu, bahwasannya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Indonesia pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Ibu harap kalian mampu memahami, mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana keadaan Indonesia pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan diskusi terlebih dahulu. Kemudian nanti Ibu akan menampilkan sebuah video. Ibu harap kalian mampu menyaksikan dan juga mencermati video tersebut. Nah, apakah di antara kalian ada yang pernah menonton film B.J. Habibie? Nah, Pak Habibie sendiri merupakan presiden ketiga Indonesia setelah lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998. Pada esok harinya, Pak Habibie ini dilantik menjadi presiden. Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Menurut kalian, apakah pengangkatan Pak Habibie menjadi presiden ini sah secara konstitusional? Apakah sah? Sah? Sah apa tidak? Sah. Sah? Oke. Yang satu sah, yang satu sah apa tidak? Tidak Bu. Oke. Nah, ternyata jawabannya adalah sah. Karena apa sah? Karena berdasarkan TAP MPR nomor 7/MPR tahun 1973 yang dimana menyatakan bahwasannya apabila presiden berhalangan maka wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Nah, pada masa pemerintahan Pak Habibie ini sendiri, Indonesia saat itu pada masa krisis ekonomi yang diakibatkan oleh hutang luar negeri yang selama 30 terakhir ini besar, sehingga nilai rupiah pun menurun menjadi 1/4 dari tahun 1973. Nah, selain inflasi yang tinggi pun rupanya terjadi kemarau yang panjang sehingga pasokan beras ini berkurang yang diakibatkan oleh adanya badai El Nino. Kemudian dalam bidang pemerintahan sendiri pada saat itu banyak kritikan terhadap Pak Habibie bahwasanya beliau ini tidak pantas untuk menjabat sebagai presiden. Tetapi pada pidato pertamanya beliau menyatakan akan secepat mungkin melaksanakan reformasi yang cepat dan juga tepat di dalam 3 bidang, yaitu bidang ekonomi, politik, serta hukum. Yang dimana pada bidang politik ini beliau akan memperbaharui atau memperbaiki undang-undang supervisi. Dalam bidang ekonomi ini beliau akan memperbaiki mengenai penjualan yang tidak sehat, perdagangan yang tidak sehat, dan yang di bidang politik ini beliau akan memperbaharui pemilu berdasarkan GHBN. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Oke, kita lanjutkan saja ya. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video. Ibu harap kalian dapat menganalisis dan juga mencermati video tersebut karena video ini merupakan berkaitan dengan materi kali ini. Selamat menyaksikan. B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia menggantikan Soeharto yang menyatakan turun dari jabatannya. Sebelumnya, B.J. Habibie merupakan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selama 1 tahun 5 bulan menjabat sebagai Presiden, Habibie membentuk
Kabinet Reformasi. Jalannya menuju kursi presiden tak pernah terduga setelah sebelumnya dipilih MPR menjadi Wakil Presiden ke-7 Republik Indonesia. Berawal dari tuntutan mahasiswa yang menuntut reformasi total dan menolak penunjukan Pak Harto kembali menjadi presiden, tragedi penembakan 4 mahasiswa di Universitas Trisakti Jakarta membuat amarah mahasiswa tak terbendung. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Presiden Soeharto pun menyerahkan tampuk kekuasaannya selama 32 tahun kepada B.J. Habibie yang dilantik menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Inilah puncak jenjang karir Habibie di pemerintahan setelah Pak Harto mengambil keputusan yang sangat kontroversial. Berbagai kalangan menilai legitimasi Habibie sebagai Presiden ketiga RI lemah. Ia tidak dipilih melalui persaingan terbuka. Habibie juga dianggap perpanjangan tangan Orde Baru. Dengan legitimasi yang dinilai rapuh, bersama Kabinet Reformasi, Habibie menghadapi krisis ekonomi yang tengah membelit Indonesia. Sidang kabinet pertama di Binagraha, Jakarta diakui para menteri sangat terbuka. Para anggota kabinet bisa berdebat langsung dengan Presiden Habibie mengenai berbagai persoalan negara. Nah, dari tayangan tadi, apakah kalian lebih memahami dari materi yang hari ini? Gimana, paham? Paham. Oke. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membagi kelas ini ke dalam 7 kelompok. Kalian boleh bebas memilih rekan dalam satu timnya. Untuk itu, Ibu meminta bantuan kepada sekretaris dan juga KM untuk mengumpulkan siapa saja list kelompoknya. Apabila sudah, tolong kirimkan ke Ibu. Ibu tunggu hingga hari ini ya. Nah, untuk kelompok 1 ini akan membahas mengenai pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Nah, untuk kelompok 2 ini akan membahas mengenai sidang istimewa MPR tahun 1998. Untuk kelompok 3 akan membahas mengenai reformasi bidang politik. Kelompok 4 akan membahas pelaksanaan pemilu 99. 5 akan membahas mengenai referendum Timur Timur. Kelompok 6 membahas reformasi bidang ekonomi, dan kelompok 7 akan membahas reformasi di bidang hukum. Ibu tunggu tugasnya hingga pukul 8 malam pada hari Minggu, dan pada hari Selasanya akan kalian presentasikan di depan kelas. Nah, apakah ada yang ingin menyimpulkan pada pertemuan hari ini? Iya, Bila, silakan. Baik, terima kasih. Jadi, pada pertemuan kali ini kita telah membahas di mana Indonesia pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang dimana Pak Habibie ini merupakan Presiden ketiga Indonesia yang menjabat selama 1,5 tahun. Dalam masa
pemerintahannya ini rupanya beliau menghadapi tantangan yang sangat besar berupa keadaan Indonesia yang tidak stabil di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Kemudian beliau ini akan melaksanakan reformasi secara cepat dan juga tepat di 3 bidang, politik, ekonomi, dan juga hukum. Nah, terima kasih atas pertemuannya untuk hari ini. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.